Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bioskop Hits di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Northman yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berlatar pada tahun 95 Masehi. Kala itu terdapat sebuah kerajaan Viking yang masih mempunyai tradisi kepercayaan menyembah para dewa mitologi Nordik. Kerajaan itu bernama Kerajaan Hamsi yang berpusat di wilayah Austerland, tepatnya di negara Islandia. Saat itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja bernama Orfandil Warafen yang juga merupakan tokoh kepercayaan kesatria dalam mitologi Jerman. Pada saat itu, dia telah selesai menjalankan misi pertempurannya untuk memperluas wilayah kerajaannya. Silence, dog! 'Tis but a jest. Kepulangan Raja Orfandil disambut bahagia oleh para rakyatnya, termasuk anak dan permaisurinya yang keduanya bernama Amlet dan Ratu Godrun. Tak lupa, di sana juga Raja Orfandil akan mempersiapkan anaknya, Amlet, sebagai calon ahli warisnya guna meneruskan tonggak kepemimpinannya meskipun itu mendapatkan penolakan dari istrinya dengan alasan Amlet masih terlalu muda. Pray my luck's not lived alone. Tak berselang lama, Raja Orfandil mengajak Amlet berkunjung ke kuil Odin agar anaknya diberkahi untuk menjadi seorang raja. Maka, dengan bantuan seorang ahli spiritual bernama Hymir, Amlet menjalankan upacara tradisi agar dirinya bisa menjalankan sumpah atas nama ayahnya. Setelah semua berjalan lancar, sekawanan orang yang ternyata merupakan adik kandung Raja Orfandil menyerang. Raja Orfandil tewas mengenaskan di depan mata Amlet sendiri. Seketika itu, Amlet lari secepat mungkin untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman kematian yang diinginkan pamannya. Saat Amlet telah sampai di istananya, tanpa disadari, kerajaan milik ayahnya telah jatuh ke tangan Fjolnir yang selama ini memang telah merencanakan aksi kudeta. Terlebih, ibunya saat itu juga telah menjadi tawanan. Dengan kondisi yang sudah terdesak itu, Amlet memutuskan untuk lari dari wilayah kerajaannya. Menggunakan perahu kecil, dia mengarungi lautan yang entah akan membawanya kemana. Tapi yang pasti, dalam hatinya saat itu, Amlet bersumpah untuk membalaskan dendam kepada pamannya, Fjolnir. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Amlet kini telah beranjak dewasa dan berada di sebuah wilayah antah berantah. Sekarang, dia menjadi anggota sebuah kelompok prajurit Viking. Di sana, dia ditugaskan untuk menyerang desa Gardkiri, sebuah desa Nordik, agar penduduknya bisa dijual sebagai budak. Dengan penuh ambisi serta emosi, para laki-laki di desa itu menjadi bulan-bulanan para prajurit Viking. We did good. When we found you as a Setelah para pasukan Viking menguasai desa Gardkiri, pada malam harinya Amlet tak sengaja bertemu dengan seorang wanita peramal di sebuah kuil Vetopit, dewa orang Slavia. Kala itu, Amlet diingatkan oleh sang peramal untuk mengingat sumpah pembalasan yang pernah dia lontarkan sewaktu dahulu. For home. Remember, it contains the salty river of hate that runs in my spring. Pada keesokan harinya, setelah Amlet mengetahui kabar bahwa Fjolnir kini telah kehilangan kerajaannya akibat kalah perang dengan Raja Harald dari Norwegia, diketahui Fjolnir berprofesi sebagai peternak domba di wilayah terpencil Islandia. Saat itu juga, Amlet merencanakan misi balas dendamnya dengan cara menyamar sebagai seorang budak agar dirinya bisa menyusup ke dalam perahu yang akan membawa para budak untuk dijual kepada Fjolnir. Dari sana, momen pertemuan antara Amlet dan wanita Slavia bernama Oel terjadi. Kedua orang tersebut nantinya akan saling bekerja sama untuk menumbangkan Fjolnir serta mereka akan menjalin ikatan asmara. Until he's as strong as a bear, worthy as a wolf, I swear. We keep this one. Mother needs 2 for the kitchen and For the laundry. 2? Singkat cerita, para budak tersebut telah sampai di kawasan Islandia, tempat di mana Fjolnir melanjutkan kehidupannya bersama keluarga dan pasukan setianya.
Seketika AM menunjukkan sifat beringasnya, beremu kali dengan wajah orang yang sangat dicintainya. Saat itu Fir masih tak sadar bahwa budak kusam yang dianggap hina itu adalah Amlet, putra dari saudara kandungnya yang telah dia bunuh. Maka atas alasan postur tubuh kekarnya, ia memilihnya untuk dijadikan budak, sedangkan Olga juga dipilihnya agar bisa dijadikan sebagai pelayan. Seiring berjalannya waktu di tempat terpencil itu, terlihat kini Amlet sedang menjalankan profesinya sebagai seorang budak. Namun, saat bertugas, Amlet tak sengaja melihat ibunya, Gudrun, yang senang berada satu kamar dengan Fjolnir. Hingga dengan kejadian itu, Amlet telah mengetahui bahwa ibunya telah dijadikan istri oleh Fjolnir. Bahkan mereka telah mempunyai seorang putra bernama Gunnar. Atas hal itu, Amlet semakin merasa kebencian yang mendalam kepada Fjolnir, setelah kebahagiaan serta orang-orang tersayangnya telah diambil satu persatu. Maka pada malam harinya, Amlet teringat akan perkataan seorang penyihir tempo hari yang memberitahukan suatu tanda apabila dia melihat seekor rubah, maka dia harus mengikuti rubah tersebut hingga sampai ke sebuah goa yang ditempati oleh ahli spiritual. Di sana, ahli spiritual itu ternyata telah mengetahui semua yang ada pada diri Amlet. Bahkan yang paling mengejutkan, dia juga telah mengetahui maksud kedatangannya. Namun, sebelum dia memberikan sebuah petunjuk kepada Amlet, terlebih dulu ia memberikan informasi kepadanya tentang nasib Heimir, si penjaga kuil Odin yang telah dibunuh oleh Fjolnir secara keji. Lantas, setelah Amlet mengetahui semua yang terjadi, seketika itu ahli spiritual tersebut memberitahukan petunjuknya bahwa mula-mula Amlet harus mendapatkan sebuah pedang bernama pedang Draugr, pedang yang begitu tajam. Namun, pedang itu hanya bisa dipergunakan pada malam hari. Maka tanpa buang waktu, Amlet mencari lokasi keberadaan pedang Draugr yang diperkirakan berada di suatu tempat rahasia di balik gundukan misterius. Hingga singkat cerita, setelah Amlet menemukan lokasinya, tanpa diduga dia harus bertarung dengan penunggu pedang Draugr yang ternyata adalah sesosok mayat hidup. Setelah sosok mayat hidup itu berada di posisi cahaya bulan, maka saat itu pula Amlet akhirnya berhasil mendapatkan pedang Draugr. Setelah itu, dia bergegas untuk kembali ke tempat peternakan milik Fjolnir untuk menyimpan pedangnya itu di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Dan setelah dia melewati malam itu, You, to the back! Sorry, my lord. We're locked in. I'm not a child. My head is... You can celebrate. pada keesokan harinya, Amlet terpilih untuk mengikuti kompetisi dalam permainan Nutlake melawan desa lain. Nutlake sendiri merupakan permainan bola kuno yang dimainkan oleh para Viking dari Islandia yang mulai eksis pada abad ke-9. Permainannya menggunakan bola keras yang dipukul dengan sejumlah tongkat, walaupun para pemain juga bisa menggunakan tenaga mereka. Dalam permainan ini, juga kontak tubuh diperbolehkan dalam perebutan bola, di mana yang terkuat memiliki peluang terbaik untuk menang. Maka setelah permainan itu berlangsung, ternyata hanya tersisa Amlet beserta salah satu musuh terkuatnya. Dalam pertandingan terakhir, salah satu putra bungsu dari Fjolnir bernama Gunnar mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam lapangan yang membuat semua orang di sana sangat merasa khawatir. Namun dengan sigap, Amlet menyelamatkan Gunnar dari ancaman kematian setelah Amlet membunuh lawannya. Atas keberhasilan Amlet menyelamatkan Gunnar, maka anak pertama dari Fjolnir yang bernama Thorir memberikan sebuah hak istimewa kepada Amlet berupa kenaikan jabatan sebagai pengawas para budak. Dengan tugas barunya itu, membuat Amlet kini semakin bebas untuk bergerak, tentunya demi satu tujuan misi balas dendamnya. Maka pada malam harinya,
dia memulai aksinya itu untuk menebar teror di permukiman Fjolnir hingga berhasil membunuh sahabat-sahabat Thorir. I'll finish here. Pada pagi harinya, seluruh penduduk yang berada di pemukiman Fjolnir sangat terkejut setelah mayat-mayat dari para sahabat Thorir tiba-tiba terpajang di rumah pemukiman. Melihat hal itu, seorang pemuka agama di sana mengklaim bahwa hal ini merupakan ulah para roh yang meminta tumbal. Maka dengan segera, dia lalu menyiapkan upacara pengorbanan agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Singkat cerita, upacara pengorbanan itu akan segera dimulai. Akan tetapi, di sisi lain, Amlet melakukan raungan seperti layaknya serigala Fenrir yang merupakan salah satu dewa Nordik agar suara raungan itu dapat mengalihkan perhatian semua orang. Dan pada akhirnya, apa yang dilakukan Amlet berbuah manis setelah dia berhasil memanipulasi orang-orang di sana dan berhasil membunuh pemuka agama itu. Seketika, semua orang di sana langsung terbawa suasana untuk mempercayai bahwa hal itu merupakan ulah para dewa-dewa. Nordik memilih budak yang sudah dipercayanya untuk diberikan senjata agar mereka bisa melindungi orang-orang yang ada di sana. Melihat kesempatan yang ada di depan matanya, Amlet kembali membuat sebuah teror. Kali ini, usahanya dibantu oleh Olga. Di sana, Olga mencoba untuk mencampurkan makanan dengan sebuah jamur yang ternyata mampu memberikan efek halusinasi yang sangat hebat. Setelah efek dari jamur itu beraksi dan menimbulkan kekacauan, We will meet you before dawn. Amlet memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Olir untuk membawa pergi ibunya. Saat itu terjadi momen haru ketika mereka dipertemukan. Hingga akhirnya, Amlet memberitahukan identitas aslinya sebagai anak dari Raja Arfandil yang membuat ibunya sangat terkejut. Pasalnya, ibunya hanya tahu bahwa sosok Amlet, anak kandungnya, telah lama meninggal. Namun, dalam percakapan itu, tiba-tiba ibunya memberikan kenyataan pahit kepada Amlet bahwa sebenarnya Amlet bukanlah anak dari Raja Arfandil, melainkan anak hasil dari pemerkosaan. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata ibunya juga sebenarnya merupakan seorang budak. Sampai di situ, berita mengejutkan juga disampaikan oleh ibunya yang kembali mengungkapkan bahwa dia merupakan tokoh yang ikut mendalangi kudeta yang dilakukan oleh Olir. Sebetulnya, Ratu Gudrunlah yang menginginkan kematian Raja Arfandil serta Amlet demi tahta dan harta yang telah direncanakan bersama Olir. Setelah mendengar kenyataan pahit yang disampaikan ibunya, Amlet merasakan emosi yang sangat mendalam hingga melampiaskan kekesalannya dengan membunuh Thorir saat dia tengah terlelap dari tidurnya. Pada keesokan harinya, Ratu Gudrun mengungkapkan identitas asli Amlet kepada Fjolnir dan memberitahukan bahwa Amlet merupakan dalang di balik tewasnya Thorir, putra pertamanya. Mendengar hal itu, Fjolnir memutuskan untuk membunuh Olga, yang diperkirakan selama ini telah membantu aksi Amlet. Tak berselang lama, Amlet akhirnya muncul di saat Olga sedang dalam keadaan terancam. Amlet menawarkan pertukaran antara nyawa Olga dengan jantung milik Thorir yang telah dipisahkannya dari tubuhnya. Seketika suasana di sana berubah menjadi area pertarungan yang dahsyat. Terlihat Amlet yang masih tak mahir menggunakan pedang Draugr akhirnya bisa ditumbangkan oleh para pengawal Fjolnir hingga Amlet bisa ditangkap untuk diadili. Walaupun dari kejadian itu Olga akhirnya bisa diselamatkan, di sana Amlet mengalami penyiksaan yang cukup berat. Bahkan dia berusaha dilumpuhkan oleh pedang miliknya, namun pedang Draugr yang hanya bisa digunakan pada malam hari membuat Fjolnir harus menunda eksekusi. Pada malam harinya, eksekusi mati kepada Amlet akan segera dilakukan setelah upacara pemakaman Thorir selesai. Akan tetapi, Fjolnir seketika tercengang saat mengetahui bahwa Amlet sudah hilang dari tempat kurungannya karena ternyata Amlet telah berhasil melarikan diri setelah ditolong oleh sekumpulan burung gagak atas bantuan dari Dewa Odin.
Dalam pelariannya, Olga memberikan nasihat kepada Amlet untuk menghilangkan rasa dendamnya kepada Volnir yang telah disimpan selama berpuluh-puluhan tahun. Amlet kemudian mengajak Olga untuk melarikan diri ke suatu wilayah bernama Orni yang berada di kepulauan utara Skotlandia, di mana mereka akan melangsungkan kehidupan baru di tempat kerabatnya. Akhirnya, mereka menaiki perahu untuk ke wilayah Orni. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Amlet merubah rencananya karena Olga tengah mengandung anak kembar dari darah daging Amlet. It is nothing to what we have endured. With us. Between kindness for my kin, I choose both. Diharapkan anak-anak mereka akan menjadi penguasa walaupun kehidupan anak mereka akan terancam selagi Volnir masih hidup. Dari sana, Amlet menyadari bahwa dirinya tak bisa lepas dari takdirnya untuk menuntut balas kepada Volnir. Dengan nekatnya, Amlet melompat ke laut untuk berenang ke daratan, meninggalkan Olga seorang diri. Beberapa hari setelah menempuh perjalanan, Amlet akhirnya kembali sampai di pemukiman Volnir pada malam hari. Seketika, Amlet langsung menebar teror dengan melumpuhkan satu persatu para pengawal Volnir dan berhasil membebaskan para budak. Kemudian, Amlet bergegas mencari Volnir, namun ibunya serta Gunnar menyerang Amlet secara mendadak yang membuatnya mendapat luka cukup parah. Dari kejadian itu, Amlet berusaha untuk bertahan hidup dan terpaksa membunuh mereka berdua untuk membela dirinya. Kejadian itu dilihat langsung oleh Volnir. Melihat keluarganya telah tewas, Volnir langsung menantang Amlet di kawah gunung berapi Hekla yang dipercaya sebagai gerbang neraka pada mitologi Nordik. Tanpa buang waktu, mereka pun akhirnya sampai di kawasan gerbang neraka dan harus berduel dengan cara Holmgang. Perlu diketahui, Holmgang sendiri merupakan duel yang dilakukan oleh orang Skandinavia pada abad pertengahan awal dan merupakan cara yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam suasana yang cukup panas di tengah lava pijar yang menyala-nyala, terlihat Amlet langsung dipojokkan oleh ayunan pedang Volnir hingga beberapa tubuhnya cukup parah. Di sana, Amlet mencoba untuk mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa bangkit untuk menumbangkan Volnir. Dengan secepat kilat, ayunan pedang Draugr milik Amlet mampu mengenai Volnir hingga berhasil memenggal kepalanya. Akan tetapi, nasib naas juga harus diterima Amlet yang seketika juga tewas oleh hunusan pedang milik Volnir. Saat Amlet terbaring sekarat, dia mendapatkan penglihatan tentang Olga yang sedang memeluk kedua anaknya dengan rasa aman. Dari sana pula, kisah pembalasan dendam Amlet kepada Volnir selesai. Sekian dulu video kali ini. Klik video tanda panah untuk menonton film menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.